Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Segenap santri dan juga jemaah yang kami cintai, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajah, bermujalasah di majelis yang penuh barokah ini dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, syukur bil qalbi wasyukru bil lisan wasyukru bil jawarih. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Mari kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mengalir untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga untuk siapapun umatnya yang berusaha istiqomah mengikuti sunnah beliau. Kalau kita bicara tentang pemuda, maka kita sebenarnya berbicara tentang diri kita masing-masing. Meskipun sebagian di antara kita secara usia mungkin sudah tidak lagi muda, tetapi insya Allah secara semangat, secara mental kita ini masih muda. Karena ciri pemuda itu dia yang aktif. Ciri pemuda itu dia yang bergerak. Ciri pemuda itu dia tidak mau diam. Dia ingin selalu berbuat. Maka siapapun yang mutaharrik, yang dia bergerak, yang dia aktif, yang dia terus berperan, insya Allah masih masuk kategori pemuda. Mas Doni usianya berapa? 50. Oh, dia mau menggelapkan usianya. Bisa dibalik itu 34. Mas Dayat berapa? 43. Seusia kita. Pak Legiman pinten? 56. Masih muda insyaallah. Ya, santri-santri yang paling muda siapa? Berapa Mas? 17. Insyaallah. Tapi wajahnya tidak jauh beda dengan Mas Doni. Ya, wajahnya agak boros. Ya, jiwanya muda, insyaallah, mudah-mudahan. Ya, meskipun casingnya tua. Ya, tidak apa-apa. Ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu pesan penaklukan, satu informasi tentang penaklukan Bizantium. Bizantium itu nama lainnya Konstantinopel. Sekarang berubah nama menjadi Istanbul yang ada di Turki bagian timur. Kita mungkin menyangka saat itu Abu Ayyub masih muda itu. Beliau ketika mendengar Nabi menyampaikan sabdanya, beliau saat itu usia 80 tahun. Tetapi dengan semangat kepemudaan, beliau seperti usia 17. Ya, beliau seperti berusia 17. Beliau ingin termasuk ke dalam golongan para penakluk Bizantium itu. Maka seperti anak-anak muda pada umumnya, beliau bergerak cepat. Beliau bahkan tercatat menjadi orang yang pertama kali sampai jasadnya ke Bizantium.
Maka kalau kita ziarah nanti ke Istanbul, insya Allah, mudah-mudahan di masa yang akan datang kita bisa ziarah ke Istanbul, ke makbarah, ke makam beliau di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kita akan menemukan jasad beliau dimakamkan di situ. Jasad yang mulia Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, yang rumahnya dulu pernah disinggahi Nabi beberapa hari ketika Nabi sampai di Kuba. Saat beliau mau berangkat menuju medan jihad, dicegah oleh anak-anak muda, putra-putranya sendiri. Karena merasa kalah dengan ayahnya, mereka mengatakan, "Ayah, biarlah kami saja yang berangkat, ayah sudah tua. Ayah, biarlah Anda di rumah, kami yang mewakili Anda." Tapi saat itu Abu Ayyub mengutip satu ayat yang membuat anak-anaknya diam. Beliau mengutip ayat infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian khifafan, baik dalam kondisi ringan, wa thiqalan, maupun kondisi berat. Kata beliau ini, ringan itu ketika tubuh Anda masih muda. Berat itu ketika Anda sudah tua. Ya, ringan itu ketika Anda masih muda. Berat itu kalau sudah tua. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, ringan itu ketika Anda segar bugar, sehat walafiat. Berat itu ketika Anda sedang sakit. Ini penafsiran kedua. Ringan itu ketika Anda bergelimang harta, Anda kaya raya, punya duit banyak. Datang terlambat tapi ributnya luar biasa. Dan dia berderetan dengan orang-orang yang sudah tua. Saya lanjut ya. Ringan itu ketika Anda bergelimang harta, Anda kaya raya, punya banyak harta. Berat itu ketika Anda miskin, tidak punya apa-apa. Kutipan-kutipan tafsir ini kita akan temukan ragamnya dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kita ambil yang pertama itu, yang dikatakan ringan itu ketika masih muda. Berat itu ketika sudah tua. Tapi terbukti Abu Ayyub sudah tua, 80 tahun, tapi begitu ringan. Berarti ringan beratnya tergantung apa? Apakah tergantung fisik atau tergantung jiwa? Tergantung fisik atau tergantung jiwa? Tergantung jiwa. Makanya jangan heran kalau ada orang tua yang lebih gesit daripada anak muda. Ada orang yang sudah sepuh, sudah renta, tapi kalau dengar adzan bergegas ke masjid. Anak mudanya terlambat dan masbuk. Betul nggak? Bener nggak? Yang suka masbuk malah nggak berangkat. Ini musibah itu. Musibah. Itu udah nggak masuk hitungan lah itu lah. Ya, yang nggak berangkat nggak usah dibahas. Kita bahas yang berangkat aja. Jadi bukan persoalan usia atau fisik, bukan, persoalan jiwa. Kalau kita baca di surah Yasin, dibuka. Saya kutip kisah aja, nanti kemudian tanya jawab. Camin, sehat. Itu maka maskernya terbalik. Masker bukan di jenggot, tetapi di mulut dan di hidung. Jangan dipakai untuk nutupi jenggot. Nanti kalau ketemu teman-teman medis ditegur itu. Itu masker atau kepanjangan jenggot itu. Ayat sebentar. Buka dulu kitab surat Yasin. Nanti saya carikan. Sudah ketemu kah? Belum? Surah Yasin. Jangan lama-lama. Habis waktunya nanti. Snacknya boleh dikeluarkan? Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksakan. Ketemu belum? Manakah? Sini. Surah Yasin.
ayat 20. Ayat 20 sampai 27. Minta tolong dibacakan Ustaz. Yang keras dengan terjemahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Dibaca terjemah. Pakai ini. Ini biar jelas. Syuting. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Sadaqallahul azim. Ini juga penggalan kisah tentang orang yang sebenarnya secara usia sudah tua. Ini kisah tentang Habib An-Najjar yang sering disebut dengan sahib Yasin, sahib surat Yasin, yang kisahnya sangat legendaris. Namanya Habib, profesinya Najjar. Najjar itu tukang kayu. Dia menyatakan beriman kepada 3 nabi yang diutus Allah untuk kaum Antakiyah. Dia termasuk orang yang pertama menyatakan iman. Yang sebelumnya dia itu penyembah berhala. 70 tahun lebih dia menyembah berhala. Berharap penyakit kustanya sembuh, tapi tidak sembuh. Maka suatu saat ketika dia sedang khusyuk berdoa di depan berhala, lewat 3 nabi itu.
Itu kan cerita lanjutan dari 3 orang nabi yang diutus itu. Ketika dia sedang berdoa di depan berhala itu, nabi itu mengingatkan itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya itu yang menciptakan dirimu. Nah, mulai dia tertarik. Kemudian dia belajar, terus dia minta diajari untuk masuk Islam. Lalu diajari dia berdoa agar penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Dan dengan izin Allah kemudian dia sembuh. Penyakit kusta yang zaman dulu dianggap sebagai kutukan itu bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebab itu imannya makin kuat. Keyakinannya kepada Islam makin luar biasa. Suatu hari dia mendengar 3 nabi yang dia cintai itu sedang dikeroyok oleh kaum Antakiyah itu. Dikeroyok di tengah kota, dalam kondisi hampir saja binasa dan terbunuh. Maka diceritakan di ayat 20 itu, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Kata yas'a itu aslinya berlari itu. Bukan bergegas saja itu, aslinya sa'a yas'a itu makna harfiahnya berlari. Maka kita mendengar istilah sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah untuk melaksanakan ritual itu. Dari kata itu sa'a yas'a. Pertanyaannya, saat itu usianya berapa? Dia menyembah berhala itu sudah 70 tahun. Berarti usianya sudah di atas 70 tahun. Kira-kira orang dengan usia 70 tahun ke atas itu bisa lari enggak? Kira-kira tuh. Menurut antum tuh? Mungkin. Di tempat saya masih ada lari. Tidak kuat, masih tidak. Masya Allah. Di luar nalar itu ya. Sekarang yang hadir di sini lah, yang sudah sepuh-sepuh ini. Ya Pak, berapa usia Pak? 62. Masih bisa lari Pak? Lari dari kenyataan. Masya Allah. Umumnya orang dengan usia 70 tahun ke atas, taruhlah 80, itu sudah lemah secara fisik. Untuk berlari tentu tidak bisa. Tapi Quran menggambarkan laki-laki itu berlari, bergegas ingin menyelamatkan 3 orang nabi yang sedang dianiaya itu. Dia tidak ingin nabi itu celaka. Dia berlari untuk menyelamatkan 3 orang itu. Kira-kira 1 orang berusaha menyelamatkan 3 orang yang sedang dikeroyok oleh 1 kaum itu mungkin tidak? Dia tidak peduli tentang hasilnya. Yang penting dia berproses untuk ikut menyelamatkan. Yaitu jiwa seorang pembela ya begitu. Jiwa seorang pengikut Nabi yang meyakini 3 orang itu benar-benar Nabi itu tidak peduli bahkan resiko yang akan dia alami. Itu jiwa anak muda ya begitu. Anak muda itu tidak pernah berpikir resiko. Anak muda itu hanya tahu bagaimana dia membela yang dia yakini sebagai Nabi. Anak muda itu tidak banyak berpikir. Yang berpikir itu orang tua. Makanya kena asam lambung orang tua itu. Kalau anak muda itu tidak. Pokoknya berbuat. Semangat itu. Kalau anak muda kebanyakan berpikir, maka dia sudah tua sebelum waktunya. Ya, itu sudah tua sebelum waktunya. Itu jiwa yang tua terjebak di raga yang muda. Kutipan kalimat Ustadz Abdus Somad, LCMA, PhD, Profesor. Hati-hati itu. Kadang ada anak muda tetapi mau melakukan satu tindakan itu terlalu banyak analisis, terlalu banyak pertimbangan. Mau nikah itu analisisnya, risetnya, penelitiannya, kajiannya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai dia takut menikah. Ya, ada itu. Ada.
Anak muda tidak begitu. Anak muda itu seperti mayoritas orang-orang Madura itu, yang rata-rata menikah muda, 19 tahun, 18 tahun itu menikah. Tanpa banyak berpikir nanti anak istrinya dikasih makan apa, itu tidak urusan. Yang penting kawin gitu. Dan ternyata juga orang Madura di mana-mana eksis. Ya, di mana-mana hidup mereka itu. Iya kan? Di mana-mana mereka bahkan bisa merajai itu. Terutama soal jualan sate, soal cukur rambut. Oh, itu rajanya orang Madura semua itu. Di mana-mana kalau ada orang jualan sate, tanya pasti orang Madura itu. Kecuali di Solo Raya sini masih banyak orang Jawa yang jualan sate. Ya, ini Habib An-Najjar. Maka dia berusaha menyelamatkan, dia berusaha mengingatkan kaumnya itu agar tidak menyakiti 3 nabi itu. Bahkan dia berusaha mengajak kaumnya untuk beriman. Resikonya dia dikeroyok rame-rame, dipukuli, ditendangi, bahkan diinjak-injak. Dalam kisah yang saya baca itu, sampai perutnya itu meletus, ususnya terburai, darahnya muncrat kemana-mana. Dan seketika dia mati syahid. Ketika dia mati syahid itu di alamnya, di alam akhirat itu, dia tadi berseru, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu ucapan dia ketika dia sudah di surga. Maka nanti kalau kita lihat dalam sejarah, Habib An-Najjar mati dalam kondisi tua, sampai surga itu kembali muda dia. Nah, itu tema kita hari ini. Dia mati usianya tua, tapi masuk surganya menjadi anak muda. Berarti kenapa orang di surga itu rata-rata muda? Antum belum paham ini yang saya maksud. Kenapa orang yang di surga itu ditakdirkan yang muda semua di surga? Ada orang tua di surga itu. Surga itu dihuni anak muda, semuanya anak muda. Pertanyaan saya, kenapa begitu? Ah, itu tadi tuh. Orang itu dihukumi karena suasana jiwanya. Ya. Bukan karena usia dan fisiknya. Tadi saya sebutkan di awal, ada orang tua tapi lebih gesit daripada anak muda. Lebih cepat dia memenuhi panggilan Allah daripada anak muda. Lebih cepat datang ke masjid daripada anak muda. Jiwanya berarti muda, itu layak dia menjadi penghuni surga. Kalau ada anak-anak muda tetapi dengar adzan masih santai, sering masbuk, diajak untuk ngaji malas-malesan, jangan salahkan nanti kalau masuk surganya juga terlambat dan masbuk. Itu jiwamu itu nanti yang dihukumi Allah. Paham? Jiwamu itu yang dihukumi oleh Allah. Itu satu jawaban kenapa penduduk surga itu semuanya muda. Karena jiwa ahli surga ketika di dunia itu jiwanya muda. Muda itu tandanya cepat, gesit, terengginas. Muda itu bergerak, tidak pasif. Muda itu mau berperan, tidak baperan. Ingat tuh. Anak muda itu berperan, Mas, bukan baperan. Paham ya? Kalau anak muda baperan itu berhentilah jadi anak muda. Anak muda itu tidak mudah tersinggung, disalahkan orang tua, disalahkan ini, salah, tetap tenang dia, tetap berbuat dia. Dia nggak peduli dengan ucapan banyak orang. Ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu anak muda begitu, tidak banyak dia mikir, yang penting dia berbuat. Nah, ini dicatat. Itu alasan kenapa penduduk surga itu semuanya muda. Ada nenek-nenek datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saya nanti layak masuk surga? Tidak, kata Rasul. Terus nangis nenek itu. Nangis sejadi-jadinya. Takut kalau dia benar-benar gak bisa masuk surga. Ketika dia nangis, disapa oleh Rasul, didekati. Nek, di surga itu tidak ada orang tua.
Nanti kalau nenek masuk surga, nenek pun akan kembali menjadi muda. Tersenyum dia tersenyum, sumringah dia. Berarti ada harapan dia untuk masuk surga. Enggak ada orang tua. Rentang usianya itu antara 20 sampai 40. Mas Doni lewat sudah. Sudah lewat. Maka jangan berlambat-lambat, jangan suka terlambat, ya. Ciri anak muda itu datang tepat waktu, tidak masbuk. Itu ciri anak muda. Anak muda itu tidak senang dia terlambat, bahkan dia datang in time, bukan on time. Apalagi apa kalau istilahnya telat itu? Dia datangnya sebelum waktu acara, tidak persis pas acara. Kalau jenengan datang itu setelah acara mulai, itu telat namanya. Maka dibiasakan datang acara-acara yang penting itu sebelum waktunya. Biasakan begitu. Sholat jamaah itu mestinya tidak lagi jenengan dipanggil mendengar adzan baru berangkat. Tidak lagi. Kalau jenengan sudah ngaji dengan saya lebih dari 3 tahun, itu jenengan paling tidak sudah D3. Iya kan? Duduk, diam, delongop. Atau duduk, diam, delewer. Kalau sudah 4 tahun, Mas Doni ini sudah S1 sarjana Subulus Salam. Ya kan? Harusnya harusnya tidak lagi mendengar adzan baru berangkat ke masjid, atau bahkan naudzubillah nunggu qomat baru berangkat. Berarti jiwanya jiwa tua itu. Jiwanya jiwa tua itu. Anak muda itu nunggu itu. Seperti dia menunggu pertemuan dengan sang kekasih. Kan? Dinanti itu. Cobalah kalau Mas Doni dulu janjian sama Bu Budi. Sehari sebelum. Janjian hari Minggu jam 9 pagi. Jam 6 siang. Paham itu ya? Ketemuan di Prambanan. Jam 9 pagi hari Minggu. Saya mau tanya, kira-kira datang jam berapa itu? Sabtu angkat. Kira-kira. Masa-masa dulu waktu masih senang-senangnya itu loh. Tapi jujur gak seperti dulu. Mesti akan berkurang. Karena sudah punya anak, beralih cintanya kepada anak. Nanti kalau punya cucu, beralih kepada cucu. Istri sudah dilupakan itu. Jangan kenceng-kenceng, nanti dengar bahaya. Seperti itu sebenarnya. Salat itu kan mau'id, satu janji temu dengan Allah. Dan tentu kalau cinta kita besar, kita akan menunggu waktu itu. Cuma sayang, cinta kita itu mungkin biasa, bahkan mungkin belum ada. Sehingga janji pertemuan itu tidak terlalu menarik. Dipanggil nggak datang, dipanggil nggak datang, dipanggil nggak datang. Qomat bahkan nggak datang. Karena kita tidak tertarik bertemu dengan dia. Berarti harus kita lakukan, kalau kita ingin sholat itu nikmat, pertemuannya itu kita nanti, yang kita harus lakukan apa? Membangun rasa cinta itu. Ditumbuhkan mahabbahnya itu. Dibiasakan kita itu berada di depan dan di hadapan sang kekasih. Mestinya begitu. Dulu pernah saya kasih ilustrasi. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau Mas Doni punya karyawan, Mas Doni punya toko, lalu dia mempekerjakan seorang karyawan. Dia bilang, Mas, setiap jam 8 tolong tokonya dibuka. Ya, setiap jam 8 pagi tolong tokonya dibuka. Itu karyawan kalau cerdas, pasti sebelum jam 8 dia sudah standby. Jam 8 tet dia akan buka. Dan dia tidak perlu disuruh setiap hari.
Itu kalau cerdas. Tapi kalau karyawannya ini tidak cerdas, tiap hari disuruh, tiap hari diingatkan. Nah, gambaran jenengan seperti itu sebenarnya. Kalau setiap hari dipanggil adzan baru datang, itu namanya jenengan tidak cerdas. Paham? Berarti jenengan nggak pinter itu. Karyawan yang on. Ya, karena perlu dipanggil tiap hari. Mestinya kan di dalam hati kita itu sudah ada timing itu. Ini duhur, saat ini jam sekian. Sudah otomatis itu ada. Maka ada tidak ada adzan, dengar tidak dengar adzan, kita sudah standby. Paham ini? Itu jiwa anak muda. Dan itulah jiwanya Habib An-Najjar itu. Dia nggak mau telat. Dia takut kenapa-napa dengan Nabi yang dia cintai itu. Takut disiksa, takut dibinasakan. Meskipun pada akhirnya dia sendiri yang terbunuh. Tapi dia nggak peduli karena toh kemudian dia mati syahid. Nah, ciri itu anak muda begitu. Meskipun saat itu usianya berapa tadi? Di atas 70 tahun. Tapi jiwanya muda. Maka ketika dia masuk surga mudah kembali. Itu alasannya. Dan itu rata-rata orang yang masuk surga ya begitu. Yang punya jiwa muda. Yang punya jiwa muda. Nanti dicek. Hampir semua sahabat Nabi itu bergabung di lingkaran Nabi itu ketika usianya di atas 40 tahun. Coba dicek. Hampir semua sahabat Nabi. Bahkan tidak sedikit yang sudah di atas 50 tahun. Tetapi sejarah mencatat mereka itu para pemuda. Gak disebut sebagai manula. Jadi ngecek nanti. Bahkan Nabi diperintahkan perang. Perang yang pertama, perang Badar, itu usia Nabi sudah 50 sekian tahun. Coba dihitung ya. Diangkat jadi Nabi usia 40. Betul? Berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti usianya berapa? 53. Diperintahkan hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah hijrah diperintahkan perang Badar. Berarti usianya berapa? 55 tahun. 55 tahun itu kalau di negara kita, kalau orang kita itu sudah mendekati masa pensiun. Ya ibarat orang itu sudah mendekati masa-masa dia nganggur. Mendekati usia senja. Sudah saatnya nimang cucu sambil megangin dengkul karena rematik. Nah gitu, megangin boyok. Tapi Nabi justru diperintahkan baru berperang tuh. Dan itu rata-rata usia sahabat yang dipimpin Nabi seusia itu. Tetapi mereka karena punya jiwa muda, perang itu mereka lewati dengan gembira. Diajak perang Nabi itu berangkat dengan senang hati. Lah itu jiwa, kok soal jiwa, bukan soal fisik dan jasad itu enggak. Paham? Ciri anak muda itu kalau duduk tidak bersandar. Ciri anak muda, wih. Ciri anak muda itu kalau duduk tidak bersandar. Dia masih belum paham deh. Anak muda itu punggungnya tegak. Dia kalau duduk dia nggak bersandar, lendetan ini. Lendetan masih gitu sambil gini tangannya itu. Berat bener menopang badan itu. Ciri anak muda itu. Dia tidak bersandar. Kalau orang tua dia bersandar. Maka yang sudah tua tidak apa-apa bersandar. Yang muda jangan. Paham ini ya? Jadi bukan soal usia itu. Abu Ayyub, Habib An-Najjar, para sahabat Nabi. Bahkan nanti kalau ada orang mengatakan, saya sulit menghafal Quran karena usia saya sudah tua. Itu ceritakan kisah sahabat Nabi itu. Usia berapa mereka mulai menghafal Quran?
Nabi mendapatkan Quran usia berapa? 40 tahun tuh. Kalau diangkat jadi Nabi usia 40. Berarti rata-rata sahabat itu pun baru menghafal Quran di atas usia 40 tahun. Nanti menyelesaikan Quran itu di atas usia 55 bahkan 60 tahun itu. Tapi mereka hafid Quran tuh. Mas Doni berapa hafalannya? 30 juz atau juz 30? Panitia Klaten menghafal. Wajib hafal paling tidak juz 30. Kalau tidak hafal tidak layak jadi panitia. Itu panitia gadungan. Sampaikan itu ke teman-teman panitia yang lain. Kalau ndak hafal juz 30 tenanan, jangan ngadakan acara itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Menggerakkan baca, menggerakkan tangan ya. Provokator itu. Ra hafal ngadakan acara itu gimana? Ben itu. Kena mental dia, kena mental dia. Ya teman-temannya kena mental semua. Ini dipotong nanti Mas, kasihkan mereka Mas. Kebuayaan Klaten menghafal. Panitianya rapal. Aduh. Ya Allah, diguyu. Dalam Pak. Tuh, acting tok. Makanya sebelum mengadakan acara itu kumpul setoran hafalan. Ada usaha itu betul-betul untuk menjadi teladan. Jangan adakan acara yang kita sendiri tidak mampu. Jadi panitia nikah masal, maka harus nikah dulu. Jadi panitia poligami, harus poligami dulu. Jadi panitia sunatan masal, harus sunat dulu. Guyan ya, nanti dianggap serius nanti malah bahaya. Wah, aku sedih demo arek-arek. Baik, ini cerita tentang anak muda. Dan tadi alasan kenapa orang yang masuk surga itu ketika sampai di surga rata-rata muda. Pemuda itu adalah anasir tagyir. Mereka itu adalah anasir perubahan. Bahasa anak muda sekarang agen perubahan itu anak muda. Maka suatu negara, suatu komunitas, suatu wilayah, suatu kerajaan zaman dulu berubah tidaknya ditentukan oleh anak muda. Maka kalau anak mudanya aktif, bergerak, senang berbuat yang baik, pasti negaranya maju. Tapi kalau anak mudanya bisanya cuma tiktokan, ya, mager, gabut, jangan harap negara itu maju. Jangan harap negara itu maju, pasti ketinggalan. Justru game, play syaiton, TikTok, dan seterusnya itu dibuat untuk membuat anak-anak muda itu tidak tahu masa depan. Apa? PS itu singkatannya apa? Play syaiton, jelas. Play syaiton. Anak-anak muda menjadi tidak ngerti agama, tidak ngerti masa depan, tidak ngerti bagaimana bangsa ini harus dijaga. Tidak paham gara-gara itu. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu para ulama mengatakan tergantung pemudanya. Tidak tergantung semua orang, enggak. Cukup pemudanya faham tentang perubahan itu, tentang tugas sejarah negara itu berubah. Maka 98 reformasi itu yang menggerakkan ya anak muda. 28 Oktober 28 itu juga motornya pemuda. Dulu waktu Indonesia dianggap mulai bangkit, mulai wujud,
Sumpah Pemuda itu yang gerakkan ya para pemuda itu. Berkumpul mereka itu untuk menyuarakan persatuan. Itu yang menggerakkan anak muda. Bukan orang-orang tua. Kenapa? Karena anak muda itu fisiknya sedang bagus-bagusnya. Pikirannya sedang cerah-cerahnya. Energinya sedang besar-besarnya. Semangatnya itu sedang menyala-nyala. Itu semua kebaikan bertemu pada dirinya. Maka kalau dikelola itu menjadi ledakan yang dahsyat. Jadi potensi yang luar biasa. Maka Soekarno mengatakan apa? Beri aku 10 pemuda. Nah tuh kan. Akan kuguncang dunia, kata beliau. Ya. Sekarang bukan. Beri aku 10 pemuda. Sekarang ya jelas. Aku akan goyangkan dunia. Goyang dunia itu dengan TikTokan itu. Udah. Saya kadang-kadang tuh sedih melihat anak-anak muda sekarang itu. Daya minat dan daya baca dan minat bacanya itu lemah sekali. Sekarang saya tanya yang hadirnya anak-anak muda nih, yang belum nikah angkat tangan. Oh, ustaznya belum nikah. Wah, ini harus dicarikan ini segera. Harus sebelum tahun ini berakhir harus nikah ini. Bagaimana dia akan mengkaji fikih nikah kalau belum nikah? Sekarang ini yang hadir santri-santri ini. Berapa judul buku yang antum baca dalam sepekan? Dalam sepekan baca buku apa enggak? Itu ciri pemuda itu, dia gila membaca. Manusia itu mengalami atau melewati 3 fase itu. Fase 0 sampai 20 itu yang berkembang fisiknya. Jasadnya, tubuhnya itu berkembang bagus. Usia 21 sampai 40 yang berkembang itu otaknya, akalnya itu. Semestinya di usia antum itu, di usia 20 ke atas itu ya. Itu senang membaca, lagi gila-gilanya belajar itu. Nanti seusia Mas Doni itu 40 tahun ke atas, itu yang berkembang itu ruhaninya, spiritualnya. Maka Mas Doni itu kalau lagi moto sambil zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Mantennya keluar, Masya Allah. Itu spiritualnya yang dia sedang berkembang itu. Seusia sensitif, mudah diingatkan gitu. Ciri itu di atas 40 begitu. Dia sudah mulai menep. Sudah mulai dia mendekati usia-usia tenang itu. Qalbuhu mutmain. Hatinya mulai tenang itu. Jiwanya mulai tenang. Tapi seusia itu membaca mesti itu. Kalau anak-anak muda itu malas membaca, ya bangsa ini akan menjadi bodoh. Tidak jelas nanti masa depannya. Dan memang rata-rata orang Indonesia itu senang membaca, tapi tidak punya daya baca yang kuat. Buktinya apa? Antum kalau baca HP kuat sekali kan? Cuma baca buku yang berbobot, saya yakin gak sampai 1 jam itu. Gak cuma ngantuk, bosan itu. Atau bosan Mas? Paham? Maka diingat ya, para nabi diutus usia 40. Rasulullah pun begitu. Para sahabat pun begitu, ketika bergabung dengan Rasulullah itu di atas 40 tahun. Tapi mereka itu rata-rata hafal Quran. Sehingga usia tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menghafal Quran. Tergantung jiwanya tadi. Kalau jiwanya masih muda pasti semangat dia akan bagus, akan terjaga itu. Nah ini sebagai inspirasi. Dan termasuk perubahan suatu bangsa ditentukan oleh anak muda. Maka anak mudanya jangan tidur, anak mudanya bangun. Anak mudanya menggeliat. Anak mudanya yang terginas itu. Yang dasdes satset, jangan lambat. Masjid
harus menjadi sentra pendidikan para pemuda. Dulu waktu saya masih kecil itu, anak-anak itu tidurnya di masjid. Pulang sekolah ke masjid. Pulang ke rumah itu paling untuk urusan-urusan mandi dan seterusnya itu. Kegiatan full di masjid itu. Sehingga jiwanya jiwa masjid. Hatinya di masjid. Dibentuk dia oleh lingkungan masjid itu. Sehingga meskipun melalang buana pergi ke negara yang jauh, pergi ke Jakarta, pergi ke kota-kota besar, dia tidak akan terpolusi oleh kota besar itu. Itu jiwa masjid. Gak akan terpengaruh oleh hedonisme, oleh glamornya kota besar, oleh kerusakan kota-kota besar, enggak. Karena dia sudah punya imunitas. Maka kadang-kadang anak muda itu perlu ditidurkan dalam waktu tertentu untuk membentuk kepribadiannya. Seperti Ashabul Kahfi itu. Itu kan satu perlambang saja sebenarnya. Mereka itu anak-anak muda yang diselamatkan Allah dengan cara ditidurkan. Diselamatkan fisik juga diselamatkan imannya. Karena mereka kalau nggak diselamatkan oleh Allah, ditidurkan itu, mungkin mereka bisa dipengaruhi oleh rajanya, disiksa, dimurtadkan bahkan. Maka disembunyikan oleh Allah, ditidurkan. Maka kalau ditanya, keistimewaan Ashabul Kahfi itu apa? Selain iman, tidurnya panjang. Tapi jangan ditiru, oh berarti anak muda itu harus tidur panjang. 309 tahun. Ya, jangan ditiru. Itu bukan kehendak mereka. Itu skenario Allah. Untuk menunjukkan kepada dunia, kepada sejarah bahwa Allah mampu melakukan itu. Tetapi jangan pahami betul. Ketika mereka keluar, negerinya itu sudah futuh. Ketika mereka terbangun, negerinya itu semuanya sudah beriman. Jadi kadang-kadang ada suatu perubahan yang timbul akibat kerja jangka panjang yang tidak disadari. Karena anak muda ini menjadi motornya. Andai pun Ashabul Kahfi dulu tidak berjuang, tidak berdakwah, mungkin mereka juga tidak masuk Islam. Mungkin. Jadi bukan karena sebab tidurnya terus mereka masuk Islam. Tidak. Karena mereka pernah berjuang di situ, pernah berdakwah di situ. Allah selamatkan mereka, dimasukkan ke dalam gua, ditidurkan. Kaumnya menjadi urusan Allah. Maka Allah kemudian menata hati kaumnya itu sampai 300 tahun ditakdirkan mereka beriman. Dan Ashabul Kahfi ditakdirkan melihat wujud daripada perjuangannya selama ini. Jelas ya. Dulu para dai yang diutus Allah datang ke Nusantara ini juga para pemuda. Bahkan sebagiannya masih belia, masih muda sekali. Dan sekarang pun begitu. Para dai yang disebar Allah di berbagai negara, di berbagai wilayah-wilayah terpencil itu rata-rata anak muda. Maka jangan kalah ini yang hadir. Rampung dari sini nanti berapa tahun mas? Nah itu daftar nanti. Saya pengen ditugaskan di Papua. Saya pengen di Merauke. Saya pengen di Sorong. Saya pengen di Maumere. Saya pengen di Endi. Gitu. Yang jauh-jauh begitu, jangan deket-deket itu. Biar punya semangat kepemudaan itu, biar militansinya itu muncul. Agar ada itu semangat perjuangan begitu. Jangan pengen hidup nyaman di kota-kota yang enak seperti Klaten enggak. Perlu dibuang jauh begitu loh, biar pulang itu punya militansi, punya semangat juang, punya spirit jihad begitu. Nah, kalau beliau-beliau yang sudah lendetan itu ya enggak usah. Itu paling diutus ke alun-alun itu aja nggak berani itu. Sekarang saya kirim antum dakwah di alun-alun, itu malah ngentek ke cilok di sana. Orang gak berdakwah malah cilok dipoah kabeh. Tapi antum enggak, antum masih muda-muda itu. Setelah belajar tentu. Kalau berdakwah tanpa ilmu juga jangan. Harus belajar yang sungguh-sungguh, kuat dulu ilmunya, kuat bekalnya, baru dikirim itu. Nanti hasilnya insya Allah maksimal. Baik, ini sebagai satu mukadimah. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya kira cukup sebagai inspirasi. Insya Allah. Pemuda itu adalah anasir taghyir, unsur perubahan. Dan tidak ada taghyir. Dan tidak ada itu penghuni surga kecuali anak muda. Ya, sehingga ingat betul
Bukan soal fisik, bukan soal raga, bukan soal jasad, tapi soal jiwa. Ada seorang imam diprotes gara-gara ngimami lama. Yang protes anak muda. Ada orang tua di sebelahnya protes anak muda itu. Saya yang tua saja nggak merasa capek. Kamu masih muda kok sudah capek. Kadang anak-anak muda itu kuat lama main bola, kuat lama main futsal, nggak capek. Tapi sholat 5 menit, terasanya capek sekali. Terasanya berat sekali itu. Itu kakinya dipengaruhi oleh jiwanya. Kalau jiwanya lemah, kakinya lemah. Kenapa dia main bola kuat begitu lama? Karena jiwanya senang. Dia senang dengan main bola itu. Sementara kenapa dia nggak kuat berdiri lama ketika sholat? Dia nggak senang sholat. Fihi syai'un minan nifaq. Di dalam dirinya ada sesuatu kemunafikan. Sehingga jangan menyalahkan imam kalau lama. Sekali waktu Al-Baqarah 2 rakaat. Saya jamin antum tengok Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Makhluknya hilang semua. Saya yakin model-model Mas Doni tidak mungkin kuat. Mesti mufarokoh langsung pulang dia. Mending moto katanya. Tidak akan kuat dia. Tapi dicoba, tidak apa-apa. Al-Baqarah 2 rakaat. Dicoba. Kapan-kapan. Imam tidak boleh di-request, tidak boleh diinterupsi, terserah dia pokoknya. Ya terserah. Mau Al-Baqarah 1 rakaat juga boleh. Al-Baqarah 1 rakaat. Saya jamin besok masjid sepi. Nggak ada lagi jamaah yang mau di sini. Wallahu a'lam bishawab. Moga diteruskan dengan tanya jawab. Ini yang ada mic. Baik, monggo para jamaah ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman yang ada pertanyaan malam hari ini, monggo silahkan ditanyakan. Kalau di luar tema boleh, Ustaz? Luar tema boleh tentang malam hari. Konsultasi tentang perceraian. Wah. Saya trauma. Ayo, silakan. Dari ibu-ibu ada. Kotoran hewan yang halal sembelih itu najis atau kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, apakah najis atau tidak? Menurut pendapat mayoritas ulama, kotoran hewan, semua hewan, baik yang halal maupun yang tidak halal itu najis. Yang dimaksud hewan di sini tentu hewan darat. Kalau hewan laut tidak. Menurut Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Kotoran onta, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam itu kata beliau tidak najis. Beliau berpedoman kepada sebuah hadis yang sahih tentang sebuah kejadian. Ada beberapa orang datang menemui Rasulullah mengadukan penyakit hernia yang dia derita. Hernia tahu kah? Terus Nabi bilang, pergilah kalian ke tempat penggembalaan onta zakat. Lalu tunggulah sampai onta itu buang air kencing. Nanti minumlah. Mereka kemudian berangkat menuju tempat yang ditunjukkan itu, menunggu sampai ontanya kencing, kemudian mereka meminum air kencing onta itu. Setelah mereka sembuh, yang menjaga onta zakat itu dibunuh oleh mereka. Dan ontanya dirampas. Tapi dari situ kita mendapatkan dalil, kata Imam Malik, bahwa air kencing onta itu boleh dijadikan obat. Kalau boleh dijadikan obat berarti dia tidak najis. Maka hewan-hewan yang lain yang halal dimakan dagingnya boleh dikiaskan dengan onta itu. Kata Imam Malik. Cuma mayoritas ulama tidak sependapat dengan beliau itu. Tidak sepakat.
Hampir semua ulama menyatakan kisah itu adalah qissatu ain. Itu kasuistik. Kenapa disebut kasuistik? Karena terjadi cuma sekali. Tidak pernah berulang. Tidak selalu, tidak pernah Nabi, bahkan tidak pernah Nabi menyuruh sahabat untuk menjadikan air kencing onta itu sebagai obat. Itu hanya untuk orang-orang itu yang datang itu. Sekelompok orang itu saja. Tidak pernah terulang dalam sejarah. Maka disebut kasuistik. Suatu kejadian yang bersifat kasuistik itu tidak bisa menjadi dalil. Berarti arahan Nabi itu hanya khusus untuk mereka itu saja. Paham? Berarti tetap pada aslinya kotoran itu ya najis. Air kencingnya najis, kotorannya najis. Itu kesimpulan mayoritas ulama. Yang kedua karena alasan rasa jijik. Coba sekarang kalau kita tidak merasa itu najis, itu kotoran sapi, coba pakai luluran. Coba sekali waktu kayak orang India itu loh. Orang India itu kan makin barokah dia kalau pakai luluran kotoran sapi itu. Ya kan, mandi sampoan bahkan dengan air kencing sapi itu orang India itu. Dan dia meyakini itu makin barokah, makin kalis penyakit, dihindarkan dari musibah. Itu cara ruwatan mereka itu. Dia nggak merasa jijik orang India itu. Tapi orang yang fitrahnya masih terjaga, apalagi dia orang Islam yang bersih hidupnya, kena kotoran sapi mesti merasa jijik. Pasti merasa jijik itu. Nah, jijiknya jiwa, merasa jijiknya jiwa terhadap kotoran itu menunjukkan itu najis. Selain dalil tadi ya, perdebatan dalil tadi itu. Al-aslu fir rausi an-najasah. Pada dasarnya raus kotoran itu najis. Sehingga tidak benar pernyataan Imam Malik dalam hal ini. Itu pendapat yang dhaif, yang lemah sekali itu. Sehingga gak bisa menjadi patokan. Saya heran juga ada sebagian ustadz itu yang ngajak jamaah ketika umrah minum air kencing onta. Viral sekali itu. Dan ustadznya juga bukan ustadz sepede-sepede itu. Ustadz kelas kakap. Ustadz nasional itu. Ngajak jamaahnya minum air kencing onta. Padahal pendapat Imam Malik itu ditentang oleh hampir semua ulama. Bagaimana hukumnya itu? Ada menggunakan pendapat yang marjuh, yang lemah itu. Maka harus dikaji dulu. Jangan asal ada yang berpendapat. Dilihat dulu pendapatnya kuat atau tidak itu. Apalagi dicampur dengan susu itu rasanya. Susu rasa air kencing. Bukan bir brand itu ya. Susu rasa air kencing. Nikmat berkhasiat. Nah, itu harus dipahami dulu pendapatnya kuat atau enggak. Jangan asalnya ada yang berpendapat terus kita ambil, jangan itu. Itu nanti tatabu' rukhas, ngambil yang enak-enak saja. Padahal enggak enak air kencing itu. Jelas ya? Baik. Yang kedua. Masih ada, silakan. Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sebutannya sumpah, tapi sebenarnya itu tidak sumpah yang disebut di dalam mustalah syariat. Karena tidak ada kata wallahi, demi Allah. Tidak ada kata tallahi atau billahi. Kalau sumpah tidak diawali dengan wallahi, tallahi atau billahi, dalam bahasa kita demi Allah, maka itu bobotnya tidak seperti sumpah yang sifatnya syar'i. Sehingga lebih difahami itu bukan sumpah seperti sumpah syariat, tapi itu janji setia untuk maju bersama. Janji setia untuk bersatu bersama. Dan itu sesuatu yang baik saja. Jangan dikit-dikit syirik, dikit-dikit tidak ada dalilnya, jangan begitu.
Ya nanti kalau seperti itu kita tidak akan bisa memahami apa yang menjadi nuansa hati para pemuda saat itu. Itu nuansa hatinya mereka sedang ingin bersatu. Dan semangat persatuan itu diperintahkan oleh agama. Hanya soal istilah saja itu. Al-ibratu bil ma'ani la bil musammayat. Itu kaidah itu. Yang menjadi dasar atau yang menjadi ibrah itu maknanya, bukan namanya. Meskipun namanya sumpah. Namanya sumpah itu. Maknanya aslinya bukan sumpah, itu janji setia. Untuk saling bersatu. Orang berjanji setia untuk bersatu itu baik atau buruk? Baik. Karena itu bisa membangkitkan persatuan secara nasional. Dan terbukti itu menjadi pemicu persatuan bangsa. Sesuatu yang baik. Maka sudut pandangnya itu harus diluruskan dulu. Itu bukan sumpah-sumpah yang seperti kita fahami. Demi Allah. Nah, gitu bukan. Kalau ada kata demi Allah itu menjadi sumpah yang disebut sumpah syar'i itu. Yang ada bobotnya dalam pembahasan syariat. Sehingga nanti bisa dihukumi keliru kalau dia tidak tepat sesuai dengan arahan syariat. Faham ya? Baik, masih ada silakan. Apakah ini dibacakan Mas? Assalamualaikum Ustaz. Ketika di surga anak bisa bertemu dengan orang tua, kakek-kakek, nenek bisa bertemu dengan cucunya. Apakah mereka saat itu di sana juga sebaya, tapi masih bisa saling mengenal? Matur nuwun. Dengan ayat. Al-arwahu junudun mujannadah. Arwah, roh-roh itu adalah tentara-tentara yang pernah dibariskan. Kalau mereka dulu bertemu saling mengenali, maka di dunia bersatu saling bahu-membahu. Kalau dulu mereka bertemu saling bertengkar, maka di dunia akan bermusuhan. Begitu juga nanti ketika kembali ke alam akhirat. Roh yang bersatu di dunia pun akan bersatu di akhirat. Maka Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maka jangan salah mencintai. Cintai orang-orang beriman agar bersama mereka nanti di surga. Jangan cintai orang kafir, karena orang kafir tempatnya neraka. Maka anak bisa bertemu ayah, cucu bisa bertemu kakek dengan syarat mereka beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa saling bertemu. Tapi sebaya. Dalam usia mereka sebaya. Dan mereka pasti bisa saling mengenali. Karena itu urusan ruhani. Lebih daripada urusan jasadi. Di akhirat itu jasad yang mengikuti ruh. Bukan seperti di dunia. Kalau di dunia itu ruh yang mengikuti jasad. Ruh terperangkap di dalam raga. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak, jasad yang mengikuti ruh itu. Maka daya lesatnya, jangkauannya, geraknya itu secepat ruh. Itulah kenapa kemudian orang-orang di surga itu bisa bertemu satu sama lain dengan cepat. Bahkan mereka bisa saling mengunjungi satu sama lain. Kalau kangen bisa saling mengunjungi. Itu karena ruhnya yang menentukan, bukan jasadnya itu. Sehingga mereka bisa saling mengenali. Karena ruh itu saling berkenalan sebenarnya. Di dunia pun begitu. Mungkin secara fisik saat ini masnya ini nih, yang manteng banget ini. Coba aja nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, wajahnya akan berubah. Iya kan? Tapi kalau kita ketemu, kita akan kenal dia. Oh, ini si fulan yang dulu ngaji di sini. Perubahan fisik itu tidak akan mempengaruhi proses perkenalan itu. Kalau kita betul-betul kenal dia loh. Tidak akan mempengaruhi itu. Ya seperti itulah gambarannya itu. Meskipun sebaya mereka saling mengenal. Faham ya? Wallahu a'lam bishawab. Masih ada silakan. Cukup ya? Camin, silakan Camin. Bagaimana cara melukis yang indah?
kita sebagai anak muda Indonesia berusaha untuk berubah dimanapun kita berada. Termasuk ketika kita berada di masjid, dalam satu organisasi masjid, kita pun berusaha untuk merubah kondisi masjid. Namun kadang kita terbentur dengan orang-orang tua, ortok, orientasinya berbeda dengan kita semuanya. Maka saya tanyakan adalah bagaimana kiat-kiat menghadapi mereka agar kita ini berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan perkembangan. Ya, udah dijawab Mas Doni. Pemuda itu berperan bukan baperan. Nah, tulis Mas. Ya. Jadi kawas. Ya. Pemuda itu berperan bukan baperan. XL, ukuran saya itu XL. Ya. Anak muda itu memang ditakdir memikul beban yang lebih berat daripada orang di usia manapun. Anak muda. Tapi tidak semua anak muda itu kuat memikul beban itu. Maka Rasul mengatakan di antara 100 onta itu hampir saja tidak engkau dapati onta yang rahilah. Onta pemikul beban. 100 ekor onta mungkin satu saja itu pemikul beban itu. Yang dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dipikul oleh onta-onta yang lain. Rasul memberikan satu gambaran, manusia pun begitu sebenarnya. Maka jangan mengajak semua orang untuk berjuang, sia-sia. Tidak semua orang terpilih jadi pejuang. Kalau antum mengajak semua orang untuk berjuang, terus mereka tidak merespon, mereka nggak mau, antum kecewa. Sebab kecewanya itu salah antum sendiri karena salah mengajak orang. Jangan nyalahkan yang diajak tidak mau, antum sendiri yang salah memilih. Leader itu harus ngerti ini orang potensi diajak atau enggak. Yang tidak potensi diajak jangan diajak itu. Itu memberatkan langkah, memperlambat perjalanan itu. Tinggal saja itu. Yang tidak siap jadi pejuang jangan ikut. Begitu. 1000 sekian tentaranya Talut terpilih cuma 300. Dan 300 itu mengalahkan Jalut dengan pasukannya yang besar itu. Untuk memenangkan pertempuran itu tidak perlu banyak orang. Sedikit tetapi efektif. Maka antum ngurus masjid pun begitu, tidak usah banyak-banyak itu. Tidak harus sebesar Al-Aqsa pengurusan 60 orang, tapi yang kerja 5 orang. 5 orang yang kerja. Yang mau betul-betul jadi rahilah itu tidak banyak. Tapi tidak usah baperan itu. Ya tetap aja diajak mereka. Mau alhamdulillah, enggak mau tidak masalah. Nah betul kok. Tanya lo ngurusi tabligh kemarin itu berapa gelintir orang yang mau. Yang lain tercantum itu, bahkan surat keputusan panitia itu 2 lembar. Isinya nama orang semua. Semua dicantumkan di situ. Yang kerja berapa? 5 ekor. Tapi tidak perlu baperan juga, enggak perlu ujub itu. Bahwa kita ini adalah, enggak usah begitu. Cuma saya memberikan tadi satu gambaran tadi itu. Faham ya? Salah sendiri kenapa ngajak orang yang tidak siap berjuang. Kalau saya malah nyalahkan yang ngajak, kamu keliru mengajak orang itu. Maka seorang leader itu harus pintar. Ini orang potensi diajak nggak sih? Ini orang siap menanggung beban nggak sih? Ini orang siap berkorban nggak sih? Itu. Saya mimpin pondok pun begitu. Tidak semua orang saya ajak. Bukan tidak mau ngajak. Kadang yang diajak itu justru malah membuat keributan. Karena dia baperan itu. Papasan, gak disapa, tersinggung. Padahal kita gak melihat dia. Kita gak benar-benar gak lihat, tersinggung. Cuma gitu aja baperan. Orang usah titip pejuang, gak baperan. Orang usah melu aku. Karena pekerjaan ini pekerjaan berat. Gak bisa dipikul semua orang. Paham?
Nah, maka jadi kan ngurus masjid juga begitu. Orang tua itu makin tua makin sensitif. Makin tua makin merasa senior. Makin tua itu makin merasa superior. Makin tua makin merasa paling tahu segalanya. Itu psikologi orang tua. Anak muda harus lebih sabar. Jadi selama ini yang ngomong bukan orang tua, anak muda. Orang tua itu kita omong. Orang tua itu semua keinginan harus dituruti. Tapi anak muda punya beban untuk melakukan perubahan. Seni mengkompromikan kenyataan pahit itu, ya, itu gak dialami oleh sembarang orang. Yang dipilih anak muda. Maka jangan mengeluh. Masjid itu tetap harus diurus. Jangan gara-gara fenomena itu terus kita mutung pindah masjid yang lain. Ketemu ternyata orang tuanya juga begitu juga. Ortodoks. Ya. Nggak perlu begitu. Layani yang sepuh, dengarkan bimbingannya, ambil celah-celah perubahan. Bisa itu. Dipesan Mas Doni, anak muda itu berperan, jangan baperan. Jangan baperan. Udah begitu aja. Kalau tidak siap berjuang, jangan berjuang. Kalau berjuang itu memang menderita. Berjuang itu berkorban. Berjuang itu tidak istirahat. Kalau orang mau berjuang dia mikir nyaman, mikir istirahat, ya jangan berjuang. Ya, berjuang begitu. Bahkan kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, masih disalah-salahkan. Itu ujian keikhlasan. Kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, musuhnya banyak. Itu ujian. Ya kalau perjuangan itu ringan, ya tidak ada namanya perjuangan. Maka biasa saja itu. Ya ngurus masjid aja. Sambil pelan-pelan kita membina generasi-generasi setelahnya. Itu solusi. Kalau tidak kecekel orang tuanya, kecekel anak-anaknya. Kalau orang tuanya nggak bisa dibina, anak-anaknya yang dibina. Orang tuanya tunggu sampai binasa. Tetapi harus dilihat sisi positifnya. Bagaimanapun mereka itu orang-orang masjidan. Sekalipun tadi bahasanya ortodok, kolot, nggak mau berubah, tetap mereka itu ahlul masjid. Mereka itu warga masjid, yang tentu jauh lebih mulia daripada yang tidak pernah ke masjid. Ortodoksnya mereka itu lebih baik daripada yang tidak ortodok tapi tidak mau ke masjid. Harus paham itu, sehingga tetap layak dihormati. Bingung kan dengan jawaban saya? Syukur takon aku. Syukur takon aku gue. Bingung kan? Ya kan? Terus piye sikapku? Ya mbuh aku ora ngerti. Makanya aku di masjid dhewe aku. Wallahu a'lam bishawab. Moga Mas.